Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi kesehatan masyarakat UMAPKA yang kali ini akan sharing sama kalian di acara Bisik Bincang Asyik bareng sama Kak Ines dan Kak Wildan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara-cara mengatasi stres khususnya buat kalangan mahasiswa nih. Oke, dari kami juga tidak berdua ya. Kami ditemani juga nih sama narsum kita, yaitu Kak Erina Nurfarida. Oke, Kak Erina sendiri dipanggilnya biasanya apa? Erina. Oh, Kak Erina. Kak Erina, bagaimana kabarnya Kak Erina? Alhamdulillah baik. Oke, baik ya. Nah, jadi Kak Erina ini adalah mahasiswa psikologi UHAMKA dan juga masuk ke dalam pengurusan PKIMM psikologi ya Kak, yaitu jadi ketua bidang kaderisasi. Nah, oke. Nah, sebelum kita lebih dalam nih ngebahas tentang cara mengatasi stres pada mahasiswa bareng sama Kak Erina juga, kira-kira masalah atau isu yang rentan dialami oleh mahasiswa itu seperti apa aja sih? Nah, seperti yang kita tahu bahwa kalangan mahasiswa itu rentan sekali terhadap gangguan mental seperti kecemasan, stres, hingga depresi itu sendiri. Dari riset data juga menunjukkan bahwa kalangan mahasiswa ini mengalami gangguan jiwa yang cukup banyak. Nah, mahasiswa yang termasuk dalam generasi Z atau Gen Z ini memiliki potensi besar untuk memimpin Indonesia emas tahun 2045. Namun jika mahasiswa itu terkena gangguan mental, maka ini akan berdampak pada individu dari tiap mahasiswa itu sendiri maupun masa depan Indonesia. Nah, menurut tanggapan dari Kak Erina dari isu-isu kesehatan mental yang tadi disebutkan, tanggapannya kira-kira dari bidang psikologi itu seperti apa ya, Kak? Oke. Kalau dari psikologi sendiri itu emang ada beberapa penelitian yang itu menjelaskan bahwa Gen Z itu lebih rentan terkena stres karena menurut PSE di psikologi itu ada tahapan-tahapan kan. Nah, sedangkan mahasiswa itu berada di tahapan dewasa awal. Nah, dewasa awal ini pikiran mereka tuh udah terbuka kemana-mana. Jadi banyak hal yang dipikirkan. Nah, stres sendiri itu apa? Stres sendiri itu segala sesuatu yang kita rasa itu ada tekanan di kehidupan kita. Gak mungkin di dalam kehidupan tuh gak ada stres Kak. Karena ya namanya berkehidupan gak mungkin mulus-mulus aja kan. Nah, tapi ada tahapannya di dalam psikologi. Ada stres itu, ada stres ringan, stres berat, atau burnout biasanya kita kenalnya, kemudian sampai ke tahap depresi. Nah, di kalangan mahasiswa itu banyak yang mengalami stres sedang karena ada berbagai faktor, diantaranya dari intrapersonal kita sendiri, kemudian interpersonal, lingkungan, dan akademik biasanya. Nah, yang paling banyak itu adalah dari akademik, banyaknya tugas karena mereka tidak bisa memanajemen waktu dan lain sebagainya. Oke, dari kakak sendiri ya tadi tentang mahasiswa itu bisa berpotensi untuk terkena stres, mulai dari faktor resiko seperti dari lingkungannya, terus juga tadi sebutkan dari tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, menurut tanggapan kakak sendiri bagaimana sih dari mahasiswa sendiri itu menyikapinya? Oke. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya tugas-tugas itu tidak harus menjadi penyokong untuk kita stres, karena kita udah tahu dari awal kita sebagai mahasiswa udah pasti banyak tugas, tapi bagaimana kita memanajemen waktu kita dan mengerjakan tugas. Karena kalau aku pribadi sebagai aktivis organisatoris itu kan itu memanage, jadi namanya ada tugas hari ini harus dikerjakan jam sekian karena besok ada kegiatan lain dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang perlu manajemen waktu terhadap diri sendiri. Salah satu hal yang perlu kita garis bawahi untuk mahasiswa, karena banyaknya mahasiswa sekarang itu dia nggak ngerti gimana cara dia manajemen waktu terhadap dia sendiri. Kayak ya udah mungkin gini, besok ada tugas, ya udah besok aja dikerjain, sekarang ya udah berhenti aja gitu. Itu jadi salah satu penyokong stres. Sebenarnya bener ya kata Kak Erin sendiri. Awal-awal saya juga
pas semester 1 semester 2 itu sekarang tugas tuh kalau semester 1 semester 2 tugas tuh biasa dikerjakan di awal, seperti udah masuk kelas langsung tuh dikerjain tugasnya. Tetapi akhir-akhir ini udah masuk semester tua kali ya, saya juga ya udahlah ntar aja gitu, mau masuk deadline aja gitu. Ya, karena mungkin lelah juga nggak sih dari Iya. kegiatan juga makin padat, Iya, makin benar. banyak gitu kan. Terus juga wah pikiran tuh udah kemana-mana gitu, mikirin apa gitu. Ya udah langsung jadi aduh gimana nih gitu muat ininya gitu. Terus jadinya ya udah ntar aja deh ininya kerjain tugasnya. Mungkin kalau menurut saya jadi tugas itu tuh di akhir tuh malah jadi terbuka pikirannya. Tetapi sebenarnya juga kata kakak itu tuh mendekati stres ya, karena ya itu tadi jadi kepepet waktu itu. Iya, ada tekanan benar-benar. Nah, kalau dari yang kita temuin, banyak nih yang merasa bahwa mahasiswa masa kini atau pelajar zaman now ini dianggap lebih lemah mentalnya daripada generasi-generasi sebelumnya. Di ini juga kan di kayak Instagram, terus juga di Twitter ya, banyak yang mengeluhkan. mengeluh. Terus di komen lagi oleh si angkat yang kelahirannya itu di bawah 2000 gitu. Lemah lu gitu. Ya, termasuk Gen Z gitu. Iya. Dan juga banyak yang melakukan self diagnose hingga ada juga yang bunuh diri dan depresi gitu kan. Dari menurut Ya tadi ya, dari 4 tadi ada intrapersonal itu dari diri kita sendiri, kayak kurangnya manajemen diri, manajemen waktu, manajemen konflik juga. Kemudian dari intrapersonal, hubungan antara individu terhadap individu lain. Misalnya aku punya masalah nih sama kakak, itu juga bisa menyebabkan stres sebenarnya. Terus yang ketiga tadi kan akademik ya, banyaknya tugas kita nggak bisa ngerjain atau kita nggak bisa bagi waktu gimana cara ngerjain tugasnya, itu juga. Kemudian lingkungan yang sekarang tuh lebih dikenal toksik. Iya. Lingkungan yang toksik itu juga menjadi hal yang paling membuat diri kita ini menjadi stres gitu. Kemudian kenapa tadi disinggung Gen Z ini dibilang mentalnya lemah gitu kan? Karena sebenarnya kembali lagi ke pola asuh. Kalau kita kilas balik ke beberapa puluh tahun yang lalu, misalnya nih di masa penjajahan, generasi apa ya berarti pada masa penjajahan? milenial Atasnya milenial lagi. Nah, nggak mungkin orang pada zaman itu mikirin mental health, karena yang penting mereka yang bisa hidup kan, bisa bertahan hidup. Kemudian lanjut ke generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya itu mikirnya ekonomi, gimana mereka bisa istilahnya makan enak, udah nggak ada penjajahan, tapi gimana dia bisa bertahan hidup dengan cara makan enak. Gak mungkin kepikiran namanya apa sih mental health, gimana cara biar orang tuh nggak stres, gak ini, belum terkenal pada masa itu. Tapi seiring berjalannya waktu, berkembangnya ilmu, berkembangnya teknologi, sekarang kita Gen Z itu jadi terbuka. Oh ternyata setelah melewati fase penjajahan, ekonomi, kemudian gimana ilmu itu bisa tersebar luas, akhirnya kita bisa berpikir bahwa ada hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu mental health. Kenapa orang-orang tuh bisa mikir kalau Gen Z ini mentalnya tuh lemah gitu? Ya karena itu pola asuhnya berbeda. Andai kan kita tuh diasuh di masa penjajahan, pasti nggak bakal lemah karena mikirnya ya gimana bertahan hidup. Sedangkan kalau sekarang kan pola asuhnya berbeda, kayak lebih diberi kebebasan dalam berpendapat. Tapi saya kurang setuju sih kalau dibilang mental kita tuh lemah, karena nyatanya juga kita bisa bertahan hidup dari sekarang kan. Kemudian tentang self diagnose, sebenarnya dari psikologi sendiri itu untuk mendiagnosa pasien itu tuh banyak tahapannya. Mahasiswa semester 1 lulusan S1 itu belum bisa mendiagnosa pasien sebenarnya, hanya bisa menjadi konselor. Konselor tuh misal ada orang punya masalah, konseling ke kita, tidak bisa kita ini riwayat penyakitnya ini dan sebagainya. Itu ada namanya profesi psikolog. Jadi tahapannya tuh berlanjut gitu, dari S1 nanti lanjut ke profesi terlebih dahulu. Memang banyak sekarang itu orang yang self diagnose, aduh kayaknya depresi nih gitu. Padahal mereka nggak tahu tahapan menuju depresi itu apa aja, gejala-gejalanya gitu. Aku pernah pelajari ada namanya mata kuliah klinis, itu mempelajari kalau orang depresi itu tahapannya apa aja, gejala fisiknya, gejala mentalnya. Kayak misal dalam kurun waktu 6 bulan itu ada beberapa gejala yang timbul kayak gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba aduh kok kayaknya depresi ringan nih, aku kayaknya depresi berat nih, atau dan lain sebagainya. Tapi yang sudah pasti kita pernah merasakan stres. Ya dari kakak Erin juga tadi mungkin ketika misalkan dosen memberikan tugas yang agak berat gitu ya, langsung tuh mahasiswa tuh
aduh aku kayaknya depresi nih gitu ya, karena tugasnya itu gak ngerti gitu. Padahal kan dari mahasiswa itu bisa mencari informasi terlebih dahulu, terus juga bisa menyelesaikan tugasnya itu dulu gitu. Jadi nggak langsung wah aku depresi nih. Nah terus dari kakak sendiri tadi bener ya, kita nggak bisa disamain sama generasi sebelumnya. Nah dari saya lihat di Instagram juga ya, ketika misalkan ke Gen Z ini misalkan emang ngebahas mental health itu atau ngebahas stres, itu tuh generasi sebelumnya itu beranggapan lemah kamu gitu kan. Terus juga mending kamu cuma mikirin tugas lah, kita mikirin ekonomi gitu kan. Iya, malah mending gitu. Malah ada nasib ya. Iya, itu tuh yang bikin malah jadi mentalnya ngedown lagi gitu. Nah, mungkin dari isu-isu tentang stres ini, apa sih dari kakak sendiri tips and trik supaya bisa mencegah stres ini? Gue sebagai mahasiswa. Iya, sebagai siswa. Yang pertama itu tentunya kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Jadi misalnya kita ini tipe orang yang misalnya sedikit tekanan, stresnya tuh kayak kepikirannya tuh langsung berat, tinggi gitu. Ada juga individu yang meskipun banyak tekanan yang diberikan ke dia, ya udah santai-santai aja gitu kan. Kita harus tahu diri kita sendiri dulu. Kita tuh tipe yang bagaimana. Gitu. Kemudian yang kedua, perlu kita membuat manajemen diri. Misalnya ada deadline tugas. Seringnya kita tuh kayak deadline itu gampang gitu, bisa diingat. Padahal sebenarnya enggak. Afirmasi menuliskan sesuatu yang bisa kita lihat tuh lebih mudah masuk otak kita dan tersuges. Jadi misalnya harus selesai jam sekian, itu kita bakal lebih ada motivasi untuk mengerjakan jam segitu misalnya. Kemudian apabila hal itu berlanjut, kita bisa kok ambil waktu buat diri kita sendiri. Gak perlu dilanjutkan kegiatan itu, ambil waktu sebentar, tapi jangan berlebihan ya. Misalnya healing harusnya sehari tambah seminggu. Gak ada, tetap kelewat deadline-nya dong. Habis itu misal kita bisa ambil apa istilahnya ya, mengenali diri sendiri, ambil waktu sendiri gitu, me time lah istilahnya ya. Jika hal itu tuh masih kita rasa belum bisa, kita tuh menghadapi stres itu, menanggulangi stres itu, kita bisa ke profesional, misalnya ke psikolog kayak gitu. Dan misalnya ya jangan langsung ke psikiater ya, karena kalau ke psikiater kan langsung dikasih obat, tapi tahapannya ke psikolog dulu, terapi emosi dulu. Ya benar sih tadi kakak sebutkan, yaitu dari kita dulu ya, maksudnya tuh memanfaatkan waktu sebaik mungkin, tidak terlalu fokus kepada tugas yang diberikan gitu. Mungkin manajemen tugasnya lebih dibikin prioritas ya, prioritas tugas yang mana yang lebih duluan, yang mana lebih penting. Ya, sebenarnya kalau kita salah berarti ya, soalnya saya suka acak-acakan gitu kalau misalkan tugas kadang yang mudah dulu, ternyata benar tadi prioritas dulu tugas yang deadline-nya itu cepet gitu. Nah, jadi bisa diambil kesimpulan ya buat pembahasan sharing kali ini. Sama Kak Erina yang jelasin tadi dari awal mengenai isu kesehatan mental dari Gen Z, akibat stres terhadap mahasiswa, sampai tips and trik cara mengatasi stres tersebut. Nah, pembahasan mengenai penanggulangan stres barusan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua, khususnya buat kalangan mahasiswa nih yang paling sering burnout waktu ngerjain tugas-tugas perkuliahan dengan deadline yang super bikin hektik. Nah, permasalahan hidup lainnya juga bisa memiliki faktor yang besar dalam mengakibatkan stres ini. Oke, tak terasa ya kita sudah masuki penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Erina yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita bisa sharing ilmu yang Masya Allah sekali bisa bermanfaat ilmunya. Juga mudah-mudahan nih Kak di perkuliahannya diberi kelancaran dan juga kegiatan-kegiatannya diberi kelancaran juga. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak kami untuk berbagi ilmu dengan Kak Erin. Mudah-mudahan informasi atau tentang sharing ini bisa bermanfaat untuk kalian. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.